Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Liverpool sangat tertarik untuk merekrut mantan bek kiri Manchester United, Alvaro Carreras. Dia memiliki klausul rilis sebesar 50 juta euro. Di lain sisi, Manchester United memiliki waktu hingga jendela transfer musim panas 2026 untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali mereka pada Alvaro Carreras. Manchester United memiliki klausul pembelian kembali senilai 16 juta pound sterling untuk Alvaro Carreras dari Benfica. Ya, menurutku situasi ketertarikan terkait Alvaro Carreras ini cukup wajar, dan kalau kita melihat kondisi Manchester United saat ini, menurutku kalau kita lihat lagi dari bursa transfer musim panas kemarin, sepertinya ada penyesalan tersendiri ya bagi Manchester United karena telah menjual Alvaro ini. Karena begitu United menjual Alvaro, ternyata sampai saat ini Manchester United tidak ada pemain yang mengisi posisi bek kiri. Padahal kalau kita lihat secara kualitas, Alvaro Carreras ini juga cukup bagus gitu loh, dan masih bisa berkembang lagi secara kualitas, secara skill individu. Tapi kenyataannya kan Manchester United lebih memilih menjual pemain tersebut seharga 6 juta euro kalau nggak salah di bursa transfer kemarin itu. Ya mungkin pada waktu itu masih ada kepercayaan diri dari Manchester United bahwasanya pemain di posisi bek kiri nanti akan fit ketika musim sudah mulai berjalan. Ya pemain seperti Luke Shaw, lalu Tyrell Malacia, bahkan ketika pramusim kemarin kan yang dimainkan di posisi tersebut kan Harry Amas, dan memang Harry Amas secara kualitas tentu menurutku sangat bagus lah. Untuk usianya yang masih 16-17 secara kualitas tentu di atas Alvaro menurutku. Tapi kan pemain seperti Alvaro ini kan bisa jadi opsi tambahan gitu loh kalau misalkan tidak jadi dijual. Dan sekarang keterlibatannya di Benfica juga cukup banyak, beberapa kali main reguler kalau nggak salah, dan secara performa juga terlihat stabil. Teman-teman bisa lihat juga secara statistik. Dan mulai ada beberapa klub yang tertarik untuk mendatangkan Alvaro ini. Jadi apakah dengan menjual Alvaro ini adalah sebuah kesalahan besar bagi manajemen di bursa transfer musim panas kemarin? Menurutku bisa salah apa enggak ya? Karena kembali lagi, situasi sekarang adalah situasi yang tidak diduga oleh para manajemen dan juga pelatih. Tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran tersendiri ya, bahwasanya secara squad itu jangan terlalu ngepres lur. Kalau ngepres dua-duanya cedera juga sulit gitu loh. Dan menjual pemain yang masih potensial menurutku juga nggak terlalu masalah selama masih ada klausul pembelian kembali. Tapi kan jaraknya untuk saat ini masih terlalu pendek ya. Baru kemarin dijual seharga 6 juta euro. Mau dibeli lagi dengan harga 16 juta. Kan masih terlalu pendek jarak antara menjual dan membeli lagi gitu loh. Beda lagi kalau sudah jalan 1 musim, 2 musim, apalagi kan klausul pembelian kembalinya kan berlaku sampai tahun 2026. Nah, beda lagi kalau 2 tahun lagi Manchester United tertarik untuk memulangkan Alvaro Carreras dengan harga 16 juta. Wah, itu baru sangat worth it. Dengan kualitas tentu yang sudah lebih bagus lagi, lebih matang lagi secara skill. Jadi untuk saat ini meskipun ada ketertarikan dari klub lain, kalau misalkan Benfica tidak ingin melepas ya nggak apa-apa. Tapi misalkan kalau ada benar-benar yang ingin membeli dengan harga rilis klausalnya sebesar 50 juta euro, waduh ya agak sulit juga ya. Pilih mendapatkan uang atau talenta muda yang potensial gitu loh. Apalagi untuk sekarang posisi bek kiri ini benar-benar kacau ya, nggak ada pemainnya. Waduh. Kalau menurutku sih mending ditarik lagi ya untuk Alvaro Carreras ini. Ya meskipun belum jalan setengah musim gitu loh. Atau mungkin nanti musim depan bisa lah dipulangkan lagi. Oke, kita masuk ke berita yang kedua.
Manchester United telah memutuskan untuk membiarkan Antony pergi pada bulan Januari. Ia tersedia dengan status pinjaman atau transfer permanen. Ajax, Newcastle, dan Crystal Palace semuanya tertarik pada pemain sayap tersebut. Oke, nggak apa-apa kalau ada yang tertarik untuk membeli Antony dan membutuhkan jasa seorang winger kanan berkaki kiri ini, karena kayaknya di Manchester United juga sudah tidak terlalu dipercaya oleh Erik ten Hag. Secara kualitas juga mulai flop semenjak, karena apa ya? Karena dia beda lur. Beda ketika dia masih di Ajax. Bahkan setelah mendatangkan Noussair Mazraoui pun skillnya tidak kunjung terlihat gitu loh. Skill goceknya, aduh, dribblenya, aduh, nggak kelihatan sama sekali. Bahkan Noussair Mazraoui secara performa tetap stabil gitu loh. Tapi tidak dengan Antony kan. Ini salah satu investasi bodong di era Ten Hag ini. Salah satu ya. Kan masih ada beberapa pemain yang menurutku juga investasi bodong gitu loh. Dan ini investasi bodong terbesar ini, Antony ini. Jadi kalau misalkan ada klub lain yang benar-benar tertarik untuk membeli Antony, ya nggak apa-apa, dilepas saja. Toh Antony ini menurutku juga bukan pemain yang buruk sebetulnya. Hanya saja mungkin di Manchester United tekanannya terlalu besar, tuntutannya terlalu besar, tanggung jawabnya juga terlalu besar. Jadi ya atas dasar hal itu mentalnya cukup terganggu, kepercayaan dirinya itu cukup terganggu. Jadi mungkin dengan pindah ke klub lain itu bisa menjadi solusi yang cukup baik bagi Antony, terutama untuk karirnya sendiri ya. Karena memang ya Manchester United itu seperti ini. Kalau misalkan pemain nggak perform, siapapun pasti akan bisa menghujat gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaan kan, ya oke lah, harga mahal itu kesalahan dari manajemen. Memang Erik ten Hag waktu itu sudah meminta untuk mendatangkan Antony, tapi kinerja manajemen yang buruk pada waktu itu akhirnya ada panic buying ya. Ya kita lihat saja nanti di bursa transfer Januari, kalau memang ada yang benar-benar tertarik ya nggak apa-apa. Mungkin di klub lain yang tekanannya tidak terlalu besar, tuntutannya tidak terlalu besar, Antony bisa kembali lebih percaya diri lagi dalam bermain sepak bola ya. Kasihan loh, kadang kasihan, tapi kalau di lapangan juga kebanyakan gimmick gitu loh Antony ini. Sampai capek sendiri lihatnya. Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Crystal Palace, St. Pauli, Southampton, dan Leeds adalah satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang mencetak gol lebih sedikit daripada Manchester United musim ini. Ya, ini statistik dari Statement Dev ya, yang mana merupakan ini salah satu catatan buruk bagi Manchester United. Bayangkan selama beberapa pekan ini musim sudah berjalan, tapi Manchester United masih kesulitan dalam mencetak gol, terutama di lini serang. Ini secara finishing juga masih kurang tajam. Insting untuk mencetak gol juga masih tumpul ya. Dan ini menjadi persoalan yang cukup serius sejak awal musim, bahkan dari musim lalu. Bisa dilihat dari akhir musim, goal difference Manchester United di Premier League kosong loh. Ini kan membuktikan bahwa sesulit itu Manchester United dalam mencetak gol gitu loh. Sangat kesulitan dalam menciptakan peluang, lalu secara finishing juga masih kurang maksimal. Ini sudah dialami sejak musim lalu di era Erik ten Hag gitu loh. Dan catatan seperti ini membuktikan bahwa ya secara kualitas Manchester United masih belum benar-benar berprogres ya. Justru cenderung stagnan gitu loh. Dan menurun menurutku kalau kita lihat dari start yang sama di musim lalu gitu loh. Dengan 7 pekan di Premier League, Manchester United musim lalu meraih 9 poin. Sedangkan 7 pekan di Premier League musim ini meraih 8 poin. Kan ada penurunan 1 poin. Berarti kan secara kualitas belum membaik gitu loh. Dan catatan-catatan seperti ini harus benar-benar menjadi tamparan bagi Erik ten Hag dan juga para pemain gitu loh. Bahwasanya semua orang yang terlibat di dalam jalannya pertandingan itu masih belum maksimal gitu loh. Masih harus benar-benar berbenah, masih
banyak hal yang perlu diperbaiki gitu loh. Karena sulit ya kalau misalkan kita harus menjalani awal musim dengan kondisi seperti ini gitu loh. Bahkan di musim lalu pun dengan awal yang buruk ya endingnya juga buruk gitu loh, finish di peringkat 8. Beda lagi kalau Manchester United sudah menjalani awal musim dengan bagus, perlahan tapi pasti bisa meraih 3 poin. Tentu nanti kedepannya juga akan lebih mudah, apalagi setelah paruh musim gitu, nanti setelah bursa transfer musim dingin besok, itu akan lebih mudah. Nah, sedangkan kalau untuk saat ini belum melawan semua klub di Big Six saja sudah kesulitan gitu, melawan Crystal Palace, melawan Southampton yang diajar 3-0, Liverpool 3-0. Ini kan jangan sampai kejadian seperti ini benar-benar terulang gitu loh. Ya kita lihat saja nanti setelah jeda internasional ini apakah ada perbaikan atau enggak. Kita masuk ke berita berikutnya. Erik ten Hag dijadwalkan kembali ke Carrington hari ini untuk memulai persiapan pertandingan hari Sabtu melawan Brentford. Ya, akhirnya Erik ten Hag sudah selesai dari berlibur ya. Sudah selesai beristirahat, mungkin secara pikiran sudah lebih fresh, sudah lebih tenang, dan sudah saatnya bagi Erik ten Hag untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi pelatih di Manchester United. Ya, tidak ada alasan lagi, tidak perlu mengelak, cukup membuktikan di pertandingan besok dengan meraih 3 poin di kandang sendiri melawan Brentford. Itu akan menjadi titik balik bagi Erik ten Hag kalau misalkan dia dan para anak asuhnya bisa meraih kemenangan di laga besok. Apalagi itu laga kandang ya. Kalau misalkan masih kalah, masih seri, aduh ampun dah. Mau cari alasan apapun, mau berstatement kita memenangkan trofi, tunggu kami di akhir musim, nggak akan berpengaruh. Karena Erik ten Hag ini kalau dibandingkan dengan pelatih lain, dia sejak era Sir Alex Ferguson itu termasuk pelatih yang sangat dimanjakan loh. Mulai dari dana yang diberikan dalam pembelian pemain, hak-hak yang didapatkan sebagai pelatih di Manchester United, keinginan-keinginannya hampir secara keseluruhan itu dipenuhi. Tapi mengapa setelah segitu banyak uang yang digelontorkan oleh manajemen Manchester United sekitar 600 juta tidak sejalan beriringan dengan performa yang kian membaik gitu loh. Justru meskipun sudah didatangkan pemain-pemain yang diinginkan, mantan anak asuhnya sendiri di klub sebelumnya, secara performa juga tak kunjung membaik, masih survive lah, masih struggle lah para pemain dan juga Erik ten Hag ini, bingung kadang itu. Terus gimana lagi dah? Sulit. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan FC Lausanne Sport milik Ineos yang akan menyaksikan 3 pemain akademi United berlatih dengan klub Swiss tersebut minggu ini. Habib Ogunay, Jack Kingdon, dan Ethan Williams terbang ke Swiss pagi ini dan ketiga anak muda tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama tim utama Lausanne. Ya, ini menurutku kesempatan yang bagus bagi para pemain muda ini untuk mengembangkan potensinya, untuk menambah jam terbangnya. Dengan banyaknya klub yang akan dihadapi, banyaknya pemain yang berbeda-beda yang harus dijalani di setiap pertandingan, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Selain menambah pengalaman, juga meningkatkan ketajaman juga ya, meningkatkan kepekaan dia dalam menyesuaikan tiap lawan yang akan dihadapi gitu loh. Dan ini juga menurutku peran yang bagus dari Ineos ya. Karena Ineos ini memiliki ya beberapa kepemilikan klub, dan dengan seperti itu bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi United untuk mengembangkan talenta-talenta mudanya. Ya tidak menutup kemungkinan nanti untuk kedepannya para pemain muda Manchester United juga memiliki kesempatan untuk bertanding melawan tim OGC Nice di Liga Prancis ya. Kan bisa saja hal itu terjadi, mungkin entah kedepannya atau seperti apa, atau waktu-waktu dekat kalau misalkan memang ada waktu untuk merealisasikan hal tersebut. Jadi ini merupakan langkah yang bagus
bagi Ineos untuk meningkatkan talenta-talenta mudanya, apalagi Ineos selalu berstatement bahwa ketika dia menghandle Manchester United, kita akan membicarakan proyek jangka panjang. Nah, untuk menuju goals yang sudah ditetapkan dalam proyek jangka panjang itu tentu bukan hal yang mudah, tentu banyak hal yang harus dijalani, banyak hal yang harus dilewati, dan salah satunya mungkin ini yang sedang berupaya untuk satu persatu dipenuhi oleh Ineos gitu loh. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain terkait berita tadi, silakan tulis aja di kolom komentar. Kita sharing santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.